Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam materi pelajaran seni budaya dan prakarya bersama Pak Cevi. Bagaimana anak-anak kabarnya pada pagi ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kalian juga doakan agar guru-guru, pokoknya kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Ta'ala dalam segala hal, aktivitas, urusan ya, dan juga diberikan kesehatan. Amin. Baik anak-anak kelas 6, pada hari ini materi seni budaya dan prakarya kita akan mengenal reklame. Apakah kalian pernah mengetahui apa itu reklame? Sebelum Pak Cepi uraikan apa itu reklame, silahkan kalian lihat gambar-gambar yang dibagikan pada layar. Yang pertama ada gambar spanduk kedai pecel lele sederhana. Tuh, menyediakan pecel ayam, tahu, tempe goreng, mie rebus atau mie goreng. Kemudian di sini juga ada XL ya. Penawaran dari kartu XL gratis 250 SMS dan lain-lain. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu banner Coach Ferry quotes ya. Kutipan Coach Ferry. Ini banner ya, namanya yang gini banner. Selanjutnya di sini ada baligo ya, atau billboard. Apapun alasannya, katakan tidak untuk merokok. Kita lanjutkan ke gambar selanjutnya. Di sini ada salah satu contoh brosur. Ini tulisannya travel, mungkin menawarkan jasa travel, tour and travel. Baik anak-anak, apakah kalian sudah dapat menyimpulkan apa itu reklame? Gambar-gambar yang tadi Pak Cepi share itu berkaitan dengan materi kita hari ini. Materi kita adalah reklame. Ada yang bisa? Pasti kalian juga sudah bisa ya. Reklame itu pada intinya adalah pemberitahuan. Baik pemberitahuan yang bersifat komersial ya, atau seperti penawaran produk atau jasa, seperti tadi seperti ini travel, ini kan penawaran jasa ya. Nah, berarti ini sifatnya komersil. Maupun yang bersifat non komersial seperti ini ya, karena mengajak, sifatnya mengajak. Apapun alasannya, katakan tidak untuk merokok. Nah anak-anak, pada intinya sekali lagi bahwa reklame adalah pemberitahuan. Pemberitahuan kepada umum tentang barang dagangan, atau seperti tadi ya, layanan sosial, tentang pendidikan, atau tentang kesehatan. Nah, seperti ini kan, apapun alasannya katakan tidak untuk merokok, berarti kan kesehatan gitu kan. Nah, banyak sekali macam isi pesannya, pasti beda-beda. Menurut Barata, salah satu ahli, mengatakan bahwa reklame itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi atau gagasan, barang atau jasa untuk menarik perhatian orang pada gagasan, barang atau jasa tentang informasi yang disediakan. Jadi memberikan informasi atau barang untuk menarik perhatian orang pada informasi yang disediakan, seperti itu. Kalau menurut Panji, salah satu ahli lagi yang bernama Panji, mengatakan bahwa reklame adalah setiap kegiatan yang bertujuan memperkenalkan layanan atau hal-hal lain untuk menarik perhatian publik secara umum. Bagaimana Pak Cepi kalau menurut bahasanya?
Menurut bahasa atau etimologis ya, menurut bahasa reklame itu berasal dari bahasa Spanyol yang berarti reklamasi, yang memiliki arti panggilan yang berulang-ulang, seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya ayo kita kenali cara membuat reklame yang baik, menarik, dan efektif. Ya, apa saja sih ciri-ciri reklame yang baik, menarik, dan efektif itu? Yang pertama adalah desain sederhana. Lihat halaman 13 buku paket tematik 6 tema 4. Desainnya sederhana, maksudnya antara gambar dan tulisan itu ya tidak terlalu tidak terlalu banyak gitu, simple ya. Hal tersebut ditujukan untuk mempermudah ya pembaca mengingat pesan yang kita sampaikan pada reklame. Kalau misalnya desainnya terlalu rumit, nanti relatif sulit diingat oleh pembaca. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita ingat bahwa desain harus sederhana. Kedua, kata yang ringkas dan padat. Perbedaan antara reklame dan iklan terletak salah satunya di sini, yaitu kalau reklame itu kata-katanya harus jelas, ringkas, dan padat. Seperti pada gambar di depan ini, apapun alasannya katakan tidak untuk merokok. Ringkas dan padat. Tidak mengumumkan apapun alasannya, walaupun bla 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 bla, tidak, tapi langsung ya, ringkas, padat. Kenapa? Karena komunikasi reklame itu ya, komunikasi antara reklame dan pembaca itu tidak berlangsung lama, hanya berlangsung beberapa detik saja. Oleh karena itu, baik dari segi desain yang simple agar mudah diingat, kemudian dari kata-kata pun yang ringkas dan padat. Apalagi ketika pembacanya berada dalam mobil, ketika mengendarai motor atau sedang naik motor. Ya. Dalam posisi bergerak seperti ini pasti akan mempersingkat kembali waktu komunikasi antara reklame dan pembaca. Oleh sebab itu, maka kita benar-benar harus seringkas mungkin, sepadat mungkin, pada intinya seperti apa yang ingin kita sampaikan. Jenis huruf dan teks besar. Jika sasaran reklame berjarak cukup jauh, pastikan tulisan pada papan reklame menggunakan jenis huruf dan ukuran teks besar agar mudah terbaca. Seperti ini ya yang ada di depan kita. Tulisannya besar-besar. Untuk apa? Untuk ya mempermudah orang yang berada cukup jauh dari reklame ini. Kalau tulisannya kecil-kecil akan menghambat. Jelas sangat membuat orang yang agak jauh tidak terlihat gitu. Maka dari itu, jenis huruf dan teks besar. Kemudian gambar itu harus besar. Lebih baik gambar seperti ini satu tapi besar daripada banyak tapi kecil-kecil ya. Dengan gambar yang besar akan menarik mata pembaca pada reklame. Pak Cepi juga ketika di stopan biasa suka tertarik dengan reklame-reklame yang ada di stopan. Ada yang mengingatkan bayar pajak, ada yang mengingatkan pakai masker. Itu mereka membuat reklame dengan gambar yang cukup besar, menarik mata Pak Cepi untuk membacanya. Begitu pula kalian ketika ingin membuat reklame, silahkan perhatikan gambar yang besar. Kemudian yang kelima adalah warna yang kontras. Warna yang kontras pada intinya atau maksudnya berlawanan. Kalau misalnya ini backgroundnya warna gelap, tulisannya warna cerah. Jangan sampai
Ketika backgroundnya misal ini seperti warna ungu, katakan tidak untuk ini, kan ini kuning, misalnya warna ungu juga, ini warna gelap juga. Dengan warna mencolok akan mempermudah ya keterbacaan ya, menjadi salah satu kunci tingkat keterbacaan yang baik, seperti itu. Baik anak-anak, untuk hari ini kita mengenal reklame. Pada intinya reklame itu adalah pemberitahuan, di mana pemberitahuan itu macam-macam. Ada pemberitahuan tentang produk atau pemberitahuan yang bersifat mengajak, mengingatkan seseorang gitu kan. Dan reklame yang baik, menarik dan efektif telah kita pelajari juga. Macam-macam reklame juga di sini sudah ada beberapa yang dibagikan dan masih banyak lagi. Untuk tugas hari ini, silahkan kalian membuat poster ya, temanya kebudayaan atau pendidikan ya. Sekali lagi silahkan kalian membuat poster yang bertema pendidikan atau kebudayaan. Nanti dikirim ke K4 ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.